total selama 2021 sampai 2025, saya bicara data dulu ini, untuk menampilkan wajah dari kita kan, itu ada 1.335 laporan masyarakat. Jadi 1.300, ini total, bukan rata-rata. Kalau tadi kan rata-rata, kalau ini total. Jadi sepanjang 5 tahun itu kami menangani tidak kurang dari 1.335 laporan masyarakat. Sampai dengan akhir tahun kemarin kita sudah menyelesaikan 98%. 98%. Ya, jadi tersisa 6 laporan yang masih running lanjut ke 2026 ini. Nah, 2021 sampai 2024 itu tidak ada tunggakan laporan, kita selesaikan. Secara substansi kita selesaikan, dan secara administratif kita tutup di aplikasi internal kami. Nah, yang 2025 itu ada 302 laporan yang kita verifikasi dan tindak lanjuti. Memang kalau melihat statistik, itu angka lapornya menurun dari 2024. Nah, kenapa itu Pak Hadi? Jadi 2024 343, 2025 302. Nah, 302 itu kemudian tadi saya sampaikan ada 6 yang masih berlanjut di 2026 ini. Dari keseluruhan laporan itu, Pak Agus, faktanya adalah 60% lebih itu ada temuan maladministrasi kami. Jadi kalau mau kita sampaikan wajah tadi, boleh jadi wajahnya masih belum terlalu senyumnya kurang bagus. Senyumnya masih tidak boleh senyum lah. Masih datar. Wajahnya bisa jadi ada perbaikan, tapi faktanya memang temuan maladministrasi di berbagai substansi yang kami tangani kita dapatkan di situ 60% lebih dari 1.335 tadi. Maka tadi saya sampaikan kita tidak cuma berhenti di data angka atau penyelesaian laporan, tapi juga kemudian masuk ke substansinya. Temuan-temuan kami itu kemudian menjadi output kami, produk kami untuk disampaikan dalam bentuk saran perbaikan atau rekomendasi kebijakan. Jadi mempengaruhi tadi perbaikan publik. Nah, ulun selalu bertanya data nih. Itu tren ini kan trennya meningkatkah laporan itu walaupun di akhir ini menurun malah itu ya Pak Pak Hadi, meningkat apa bagaimana? Kalau kita laporannya kalau melihat dari 2021 ada statistik itu 2021, 22, 23 itu meningkat. Sampai 24. 24, 343 kemudian menurun menjadi 302. Tentu kalau kita melihat penyebabnya tidak bisa satu faktor saja. Tapi artinya kan ada perbaikan. Upaya-upaya perbaikan pelayanan publik itu dilakukan betul oleh para penyelenggara. Kemudian pengelolaan pengaduan mereka juga efektif. Dalam artian kita sudah seringkali berpesan bahwa pengaduan di internal instansi itu harus dibangun. Tidak hanya menerima, tapi menindaklanjuti Pak Agus dan pemirsa BPOS. Sehingga tadi tidak perlu sampai ke ombudsman. Kalau pengaduannya efektif, selesai di mereka kan tidak perlu ke ombudsman. Betul. Itu juga boleh jadi menjadi salah satu kunci menurunnya laporan. Meskipun akses kami tetap tinggi. Akses kami di 2024, ini bicara akses Pak, akses itu lebih luas dari laporan. 2024 akses kami itu sekitar 1.030-an. Di 2025 1.100. Nah, dari si akses kan meningkat tapi dari si laporan turun. Nah, artinya kan apa Pak? Tetap ombudsman melakukan upaya-upaya untuk tidak hanya menunggu di kantor atau pasif, kita tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan ke lapangan, monitoring, pemantauan ke lapangan, jemput bola lah, berkata seperti itu. Ke pusat-pusat pelayanan publik, tempat-tempat keramaian publik, untuk tadi mendengar langsung suara masyarakat, aspirasi masyarakat, melihat langsung situasi pelayanan, kondisi pelayanan. Sehingga ketika kita pas kegiatan seperti itu menemukan adanya dugaan maladministrasi, bisa langsung kita tindak lanjuti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.